Pada awal pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang dasar pada Distribution Channel Management. Mari kita masuk pada pembahasannya. Berikut adalah beberapa silabus yang digunakan sebagai panduan dalam mempelajari Distribution Channel Management. Yang pertama, Channel Management karangan Patrick Forsyth. Yang kedua, Distribution Channel karangan Julian Den. Yang ketiga, Managing Business in Multi-Channel World karangan Timo Saarinen. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini merupakan salah satu cara bagaimana agar produk kita bisa tersedia di tempat preferensinya konsumer ketika konsumer membutuhkan. Informasi yang harus kita ketahui adalah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini sebagai berikut. Terdapat beberapa pengertian tentang distribusi dan channel distribusi. Yang pertama, pengertian distribusi adalah istilah untuk keseluruhan proses memindahkan produk atau jasa dari manufaktur supaya sampai kepada konsumen atau pembeli. Yang kedua, pengertian dari saluran distribusi adalah rute untuk aliran produk dari perusahaan. Rute biasanya dinamakan berdasarkan tipikal pengecer dari bisnis tersebut atau jenis pelanggan yang mereka layani. Misalnya, saluran toko kelontong, saluran toko medis, saluran supermarket, saluran toko fashion, saluran HoReCa, atau yang lainnya. Yang ketiga adalah pengertian dari manajemen channel merupakan suatu proses memanage pendistribusian produk dari perusahaan supaya bisa sampai kepada konsumen. Gambar di atas merupakan kegiatan dari value chain suatu perusahaan manufaktur. Aktivitas utama yang dilakukan dalam value chain terdapat 5 bagian. Yang pertama, inbound logistik. Inbound logistik merupakan bagian pemenuhan pembelian bahan baku yang digunakan untuk kebutuhan memproduksi suatu barang. Kegiatannya antara lain pembelian bahan baku, membuat supply schedule. Yang kedua, operation. Bagian ini melakukan proses produksi dari membentuk bahan baku hingga menghasilkan barang jadi yang siap untuk dijual. Kegiatannya antara lain memproduksi barang, pengepakan, melakukan kontrol kualitas, dan maintenance. Yang ketiga, outbound logistik. Setelah barang selesai diproduksi, barang tersebut harus disimpan di gudang sebelum didistribusikan kepada agen-agen atau konsumen. Dan selanjutnya siap dikirim. Kegiatannya antara lain penyimpanan produk, stok produk, barang yang siap dikirim. Yang keempat, sales and marketing. Sales and marketing melakukan penjualan barang dengan cara mendistribusikan barang tersebut lewat distributor, wholesaler, dan retailer. Kegiatannya antara lain melakukan distribusi dan penjualan melalui distribution channel, melakukan promosi. Yang kelima, servicing. Bagian ini melayani kebutuhan shopper yang muncul setelah mereka melakukan pembelian terhadap suatu produk tersebut. Kegiatannya antara lain menyediakan layanan after sales service, garansi, dan lain-lain. Purchase journey merupakan proses ketika konsumer akan melakukan pembelian terhadap suatu produk. Tahapannya adalah
trigger, research, find, assess, and buy. Mari kita tinjau satu per satu. Yang pertama, trigger. Trigger merupakan suatu keinginan atau kebutuhan dari konsumen. Konsumen akan mencoba untuk menyadari kebutuhan atau keinginannya untuk membeli sebuah barang. Berikutnya adalah research. Research adalah pengumpulan informasi. Setelah konsumer menyadari akan kebutuhannya, mereka akan mulai untuk lakukan penelitian dan mencari informasi terhadap barang yang akan mereka beli. Misalnya, browsing di internet untuk mengetahui spesifikasi fitur dan harga suatu barang, atau konsumer langsung datang ke toko untuk mencoba barang yang diinginkan. Yang ketiga adalah find. Find adalah suatu penemuan setelah melakukan proses pencarian informasi terhadap produk. Konsumer mulai menemukan beberapa alternatif produk yang mereka cari. Berikutnya adalah assess. Lalu, setelah mereka menemukan beberapa alternatif terhadap produk yang mereka cari, konsumer akan memutuskan untuk membuat pilihan dari beberapa alternatif untuk nantinya mereka beli. Yang terakhir adalah purchase. Purchase adalah proses pembelian. Setelah mereka membuat pilihan dari beberapa alternatif yang mereka pilih, akhirnya konsumer tersebut memutuskan untuk membeli produk tersebut. Semakin banyak barang dapat didistribusikan, maka akan semakin banyak konsumen, shopper, dan konsumer yang dapat menemukan, memperoleh, dan membeli produk yang dibutuhkan. Shopper dan konsumer itu berbeda. Shopper adalah orang yang melakukan pembelian produk tetapi belum tentu menggunakan produk yang mereka beli. Contohnya, untuk produk susu bayi, shoppernya susu bayi adalah orang tua si bayi, tetapi orang tersebut tidak mengkonsumsi susu bayi yang dibelinya. Berdasarkan contoh, maka orang tua bayilah yang dinamakan shopper. Lalu, yang disebut dengan konsumer berdasarkan contoh tadi adalah si bayi, karena si bayi hanya mengkonsumsi produk susu tersebut tanpa harus membeli susu bayi tersebut sendiri. Dalam usaha pendistribusian barang, terdapat dua aliran utama distribusi, yaitu conventional channel dan internet channel. Secara umum, yang membuat keduanya berbeda adalah jika pada conventional channel ada toko secara fisik. Yang kedua, biasanya conventional channel memberikan customer service yang lebih baik daripada internet channel karena pembeli dan penjual saling bertatap muka. Yang ketiga, dalam conventional channel, biasanya biayanya relatif lebih besar dibandingkan dengan internet channel. Yang keempat, biaya logistik dari conventional channel muncul sebelum terjadinya penjualan kepada konsumen. Karena channel harus menyimpan sejumlah persediaan tertentu, dan juga karena permintaan dari pembeli tidak bisa diprediksi oleh channel itu sendiri. Sedangkan pada internet channel,
Perbedaan yang dapat terlihat adalah yang pertama, tidak adanya toko fisik. Yang kedua, tidak saling bertatap muka antara penjual dan pembeli. Yang ketiga, servisnya atau customer service-nya tidak terlalu baik dibandingkan dengan konvensional channel. Yang keempat, tanpa biaya operasional, harga produksi bisa lebih murah. Yang kelima, tidak ada biaya logistik sebelum produknya terjual. Berikut merupakan alur distribusi dari tipe conventional channel. Yang pertama, dari co-warehouse, lalu ke distributor, lalu ke wholesaler, lalu ke retailer, dan pada akhirnya sampai kepada konsumer. Nah, selanjutnya berikut merupakan alur distribusi dari tipe internet channel. Yang pertama, dari company warehouse, lalu ke internet retailer, lalu ke logistik provider, selanjutnya ke konsumer. Dua aturan bisnis yang dipertimbangkan pada saat menjual produk. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah dari sisi produknya. Apakah produk tersebut bisa diterima atau tidak oleh target shopper? Aturan bisnis yang kedua adalah channelnya. Bagian ini menjadi penting karena apabila shopper tidak suka dengan cara penawaran produk yang dilakukan oleh perusahaan, maka akan besar kemungkinannya shopper tersebut pindah dan lebih memilih kepada channel yang lain. Pebisnis yang salah memilih channel distribusi produk, maka bisnisnya akan menjadi gagal. Contohnya, pada produk keripik pisang. Apabila keripik pisang yang dijual di apotik, tentunya shopper tidak akan mau membeli keripik pisang tersebut. Karena shopper yang datang ke apotik, tujuannya biasanya adalah untuk membeli obat. Maka, dapat disimpulkan bahwa apotik bukan merupakan channel yang tepat untuk penjualan keripik pisang. Jadi, channel yang cocok untuk menjual keripik pisang, misalnya di pasar tradisional, toko kelontong, supermarket, atau minimarket.